Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kita kembali lagi bersama Ibu. Saya Rahma Susilowati. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai satuan debit. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu satuan debit? Nah, jika anak-anak hebat belum tahu, Ibu kesempatan kali ini akan membahas mengenai satuan debit. Yuk kita belajar bersama-sama dan kita simak video selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran debit. Sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu debit? Coba kalian ingat-ingat. Pasti kalian tahu apa itu debit. Ya, debit itu sama seperti volume. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai debit. Apa itu debit? Jadi, anak-anak, debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu, yang dimana pengukuran debit ini dapat kita hitung berdasarkan persamaan berikut. Jadi, rumus debit itu adalah volume atau kita simbolkan menjadi V per waktu. Waktu kita simbolkan menjadi T. Jadi, rumusnya itu volume per waktu. Atau kita singkat atau disebut juga dengan disimbolkan menjadi V per T. Nah, volume ini dapat dinyatakan dengan sentimeter kubik, meter kubik, desimeter kubik, atau liter. Sedangkan waktu dapat kita simbolkan menjadi detik, menit, atau jam. Jadi dapat Ibu simpulkan ya bahwa debit itu adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Coba ingat gak apa itu tadi yang Ibu sudah jelaskan? Jadi, intinya debit itu adalah volume. Nah, anak-anak hebat. Jadi, setelah kita memperjelaskan mengenai pengertian debit, di sini Ibu ada contoh mengenai tangga. Nah, tangga apa sih, Bu? Jadi, tangga di sini adalah merupakan satuan debit, yang dimana jika kalian menghitung debit, kalian bisa menggunakan tangga tersebut. Nah, ada apa aja? Di sini ada km, hm, ada dam, ada m, ada dm, ada cm, dan ada mm. Semua itu per kubik. Kok per kubik sih, Bu? Iya, karena dia pangkat 3. Nah, bagaimana sih anak-anak hebat cara menghitungnya? Jadi, cara menghitungnya itu, jika kalian menghitung ke bawah anak tangga, kalian harus dikali 1000. Nah, jika kalian menghitung ke atas, kalian harus dibagi 1000. Nah, anak-anak hebat, tadi kita sudah menjelaskan mengenai pengertian debit dan satuan debit. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal mengenai debit nih. Yuk kita simak dan kita diskusikan bareng-bareng. Jadi, soalnya ini adalah sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah debit air pada bendungan tersebut? Bagaimana adik-adik? Jadi, yang kita cari adalah debit. Ada yang ingat apa itu rumus debit tadi? Ya, jadi rumus debit tadi adalah volume per waktu. Jadi, coba cari volumenya yang mana? Ya, volumenya itu yang 1200 desimeter kubik. Karena satuannya tidak ditulis, jadi kalian hanya angkanya saja, 1200. Lalu waktunya 3 detik. Jadi kalian hanya menulis 3. Nah, jadi
volume per waktu sama dengan 1200 per 3. Berapa hasilnya teman-teman? Ya, hasilnya adalah 400 desimeter per detik. Mengapa desimeter per detik? Karena volumenya saja, satuannya aja desimeter kubik. Dan waktunya saja 3 detik. Jadi, kita jadi satukan adalah 400 desimeter per detik. Jadi, debit air pada bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Apakah anak-anak ibu paham semua? Nah, anak-anak hebat. Jadi, ibu punya satu soal lagi. Jadi, di sini soalnya adalah debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume sebanyak 160 liter, berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh? Coba, berapa waktu yang diperlukan? Nah, ada yang tahu apa rumusnya? Ya, jadi kita tetap menggunakan rumus debit sama dengan volume per waktu. Namun, karena ini mencari waktu, jadi kita ubah. Yang tadinya waktunya di bawah, sekarang waktu sama dengan volume per debit. Nah, coba volumenya berapa? Ya, volumenya adalah 160 liter. Nah, debitnya 0,8 liter per detik. Karena volume dengan debitnya itu sudah menggunakan liter per liter, jadi liternya kita coret dan sisa detik. Jadi kalian hitung dulu, 160 dibagi 0,8. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 200. 200 apa Bu satuannya? Jadi 200 detik. Karena sisa detik, jadi hasilnya 200 detik. Tidak sampai di situ saja. Sama dengan kita ubah menjadi waktu. Nah, waktunya adalah 3 menit per 20 detik. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 3 menit 20 detik. Nah, sekian anak-anak hebat penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua mengerti dan semoga kalian paham ya. Dan sehat-sehat selalu buat kalian. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Ibu pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat.